sih tertarik nongkrong karena yang pertama tempatnya, karena kalau tempatnya asik, tempatnya keren buat foto-foto, ya aku pasti kesana gitu. Ya kita bisa nambah-nambah teman, kita bisa cari suasana di luar yang baru kayak gitu. Kalau buat saya sih, buat ini sih ngilangin stres gitu, buat meeting bisa, buat briefing gitu juga bisa. Yang pertama sih ya mas, enak juga, terus bisa kumpul sama teman-teman. Terus kalau sama tempatnya kan biasanya ada yang terbuka sama tertutup, bisa lebih memilih yang tertutup. Yang terbuka juga yang tertutup mungkin cuma kalau lagi duaan atau kalau rame-rame enak yang terbuka kayak gini ya. Seru-seruan pokoknya yang jelas gitu loh mas pokoknya. Yang pertama itu tempatnya nyaman, terus bagus ya, buat spot foto juga bagus. Tongkrongan anak-anak muda zaman sekarang lah mas. Ya kak, menurut saya sih bisa kita cari inovasi, kita misal pikiran kita lagi budek, itu bisa lebih fresh sih kalau menurut aku sih. Kalau di kafe sih enaknya lebih nyaman, terus tempatnya kan nggak jauh dari kota juga, terus suasananya juga nggak berisik, jadi kalau buat nongkrong, buat meeting kayak gitu kan enak. Kalau aku sih sukanya es kopi, kalau kopi biasa nggak gitu suka sih, lebih adem, lebih seger kayak gitu menurutku. Kalau minuman saya lebih suka kayak red velvet, terus kopi kayak gitu. Kalau makanan lebih ke makanan ringan sih kayaknya, kayak kentang. Cafe latte. Kalau menu yang pasti minumannya. Kalau dari minuman aku lebih seneng ke kopi susu kayak gitu, lebih ke yang perpaduan pahit manis kayak gitu. Sama kalau makanan sih makanan cemilan biasa kayak french fries, sosis kayak gitu. Squash pokoknya yang seger-seger aja, no coffee. Kalau di kafe sih pasti nggak pernah pindah yang menunya tetap cappuccino ice. Yang pastinya es americano. Setiap di kafe pasti saya milih menu itu. Menurutku sih cukup, ya udah kayak di kota besar, dan menurut saya itu sekarang lebih minatnya lebih banyak daripada tahun-tahun kemarin kayak gitu. Bagus, lebih keren, terus lebih banyak sekarang kafe-kafe di Ngawi. Tentunya lebih bikin anak muda sekarang lebih senang nongkrong. Perkembangannya kalau lagi baru mungkin naik ya, tapi biasanya yang punya itu tidak mempertahankan, kayak tidak menyediakan yang kita butuhkan, cuma iseng-iseng aja, bukanya itu nggak ada niatnya, cuma kita buka di sini, tempatnya di sini tapi tidak direnovasi, kayak soalnya kita belum ada tempat parkir, kan biasanya parkir itu juga pengaruh ya mas. Kalau pengunjungnya wah ramai banget kan biasanya, padahal di dalam itu kan sepi gitu. Tempat juga cuma iseng-isengan buka tapi nggak dipertahankan buat konsumen tetap di sini. Keren banget. Kayak kemarin ada contohnya ini tuh kayak view-nya tuh bagus banget, terus juga ada janji jiwa, terus banyak juga di daerah Karangasem, ya pokoknya keren lah. Kalau perkembangan sendiri udah dari masa corona ini ya, ini tuh pengusaha kafe tuh udah makin maju. Di Ngawi pun sekarang banyak kafe-kafe buka, kafe-kafe baru yang punya tema sendiri-sendiri, punya target pasar sendiri-sendiri, sama orang-orang yang nongkrong pun sekarang udah banyak sih. Kalau di Ngawi, alhamdulillahnya sih udah banyak sih ya kak. Perkembangannya udah lumayan baik juga, dimana tempatnya kan strategis juga di tengah kota juga gitu, jadi pasti ramai juga sih semua kafe di Ngawi. Perkembangan kafe-kafe di Ngawi ya cukup lumayan sih, mulai kelihatan lah bagus dan ramai juga sih. Pengennya sih ya yang 24 jam yang bisa nyantai dan bisa cari makan.
Kalau menurut aku sih tempat nongkrong yang belum ada ya di Ngawi itu kayak cafe garden kayak gitu. Jadi di cafe itu ada banyak pohon-pohonan, bunga-bunga kayak gitu. Itu kan bisa buat santai, bisa buat jadi lebih nyaman aja, lebih tenang juga kalau cafe yang temanya garden kayak gitu. Kalau menurut saya sih ada tempat kafe yang buat baca buku, yang ada bukunya biar orang itu fokus untuk membaca, biar ilmunya cepat terserap lah. Kadang kan butuh tempat sunyi untuk membaca-baca, terus ada makanannya biar lebih santai kayak gitu. Kalau menurut aku sih seperti kota-kota besar sih ya, contohnya kayak di Jogja, di Solo ada mallnya, ada kalau di Jogja ada gelatonya, identiknya dengan gelato. Terus kalau bisa ada burjo lah, lebih khasnya kayak gitu. Kalau kedepannya sih masih banyak sih kurangnya, apalagi Ngawi ini berkembangnya kalau menurut aku step by step. Udah bagus kayak bioskop udah buka, tapi emang masih banyak kurangnya. Contohnya kayak belum ada toko buku, bookstore, Gramedia, terus mall kayak gitu belum ada. Padahal menurut aku juga potensi orang-orang Ngawi itu udah mampu lah ya kalau nongkrong di mall kayak gitu. Pariwisatanya sih, di Ngawi itu pariwisatanya udah banyak dan udah ada lah namanya, tapi kurang perawatan menurut saya.